Halo semuanya, selamat datang di channel Albi Film. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Squid Game episode ke-6. Nah, di episode ke-6 ini kita ditunjukkan bahwa para pemain diharuskan berpasangan satu sama lain. Dan mereka pun diharuskan untuk bermain sebuah permainan secara berpasangan. Namun siapa sangka, ternyata di permainan ini mereka harus melawan pasangan mereka sendiri. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan melawan pasangan mereka sendiri? Yang pastinya adalah orang-orang terdekat mereka sendiri. Dan jika penasaran, ini dia alur cerita film Squid Game episode ke-6. Episode kali ini diawali dengan para pemain yang disuruh baris oleh para staf, dan mereka pun diawasi oleh para staf ini. Nah, karena kakek Siji mengompol di episode sebelumnya, akhirnya di sini Ki-hun memberikan jaketnya untuk menutupi celana kakek Siji yang basah. Setelah itu mereka pun digiring untuk menuju ke arena permainan keempat, dan di perjalanan mereka ditunjukkan oleh mayat-mayat pengkhianat yang ada di episode sebelumnya. Episode ke-6 pun dimulai, dan episode ini berjudul Ganbu. Di lain tempat, Junho pun memfoto semua bukti yang bisa dia ambil. Dan saat dia ingin keluar, tiba-tiba ada telepon berbunyi dan frontman pun masuk ke ruangan ini. Seketika dia pun bersembunyi lagi. Frontman pun mengangkat telepon itu dan Junho menguping pembicaraan mereka. Setelah frontman pergi dari ruangan ini, Junho pun keluar kembali dan mencoba telepon ini. Dia pun mencoba untuk menelpon polisi, namun tidak ada respon sama sekali. Sementara itu, pemain pun digiring ke arena permainan keempat, dan di sini mereka pun diumumkan bahwa permainan kali ini adalah permainan berpasangan, dan mereka diharuskan mencari pasangan sendiri. Syarat untuk menjadi pasangan sangatlah mudah. Jika mereka berdua setuju, mereka hanya perlu berjabat tangan. Karena mereka semua takut permainan ini akan mengandalkan kekuatan lagi, akhirnya banyak dari mereka yang menghindari berpasangan dengan wanita ataupun orang tua. Nah, di sini saat Ki-hun mengajak Sang-woo untuk berpasangan, tiba-tiba Sang-woo langsung mengajak Ali untuk menjadi pasangannya. Dan Ali pun setuju dengan hal itu. Kakek Siji pun tiba-tiba mendatangi Ki-hun, tapi Ki-hun menolaknya dengan cara halus. Tapi tiba-tiba kakek Siji ternyata tidak mengajak Ki-hun untuk berpasangan. Dia mendekati Ki-hun untuk memberikannya jaketnya, karena jaket Ki-hun sudah diberikan kepada kakek Siji untuk menutupi celananya. Para pemain pun mulai membentuk tim mereka masing-masing, dan di sini Sae-byok bersama dengan Ji-young. Lalu Ki-hun akan membentuk tim dengan seorang guru matematika. Dan di sini guru ini mengatakan bahwa di sini tinggal tersisa 39 pemain. Jadi pasti ada satu orang yang tidak kebagian tim. Dan pastinya orang itu akan dieliminasi, dan pastinya juga orang itu adalah kakek itu, kata guru ini. Dia pun langsung mengajak Ki-hun untuk menjadi timnya. Namun tiba-tiba Ki-hun pun pergi dari tempat ini dan mengajak kakek Ki-hun untuk menjadi satu tim. Waktu yang diberikan oleh para staf untuk membentuk tim akhirnya habis, dan ternyata yang tidak kebagian tim adalah Hanmi. Dia pun mengemis kepada orang-orang ini untuk menjadi timnya, namun dia tetap diabaikan. Hingga akhirnya dia pun tidak kebagian tim dan tertinggal sendiri di ruangan ini. Lalu dia pun dibawa pergi oleh para staf ini. Dan para pemain pun tiba di arena permainan. Arena permainan ini seperti replika dari sebuah kampung. Dan mereka pun disuruh untuk mengikuti para staf setiap timnya. Dan kakek Siji mengatakan bahwa dia dulu pernah tinggal di lingkungan yang sangat mirip dengan tempat ini. Mereka pun diberikan sebuah kantong yang di dalamnya terdapat kelereng yang berjumlah 10 butir. Sebelum permainan dimulai, kakek Siji mengajak Ki-hun untuk menjadi ganbunya. Nah, apa sih arti dari Ganbu itu sendiri kok bisa sampai jadi judul di episode ke-6 ini? Ganbu sendiri berarti teman sepermainan yang tak berhitungan untuk berbagi kelereng. Permainan pun diumumkan, dan ternyata permainan ini adalah permainan melawan pasangan tim kita. Dan yang kalah akan tereliminasi. Mereka bisa menang jika merebut 10 butir kelereng milik pasangan mereka. Dan mereka harus merebut 10 kelereng itu menggunakan permainan dan tidak boleh menggunakan sebuah kekerasan. Mereka semua pun kaget dengan peraturan itu, termasuk Sang-woo dan juga Ali, Sae-byok dan juga Ji-young. Saat pemain lainnya sibuk bermain, di sini kakek Siji malah sibuk mencari rumahnya. Dan di sini Ki-hun pun kebingungan karena mereka harus segera bermain, karena waktunya dibatasi selama 10 menit. Sang-woo dan Ali memainkan permainan yang cukup simpel, karena Ali tidak mengerti sama sekali tentang permainan kelereng.
Mereka pun bermain menebak jumlah kelereng yang ada di genggaman lawan mereka. Tapi di permainan ini mereka hanya perlu menebak genap ataupun ganjil. Dan di sini Deoksu tidak pandai dalam permainan ini, jadi dia beberapa kali kalah, namun masih tersisa beberapa kelereng. Dan yang menjadi musuhnya adalah orang yang dari awal memanggil Deoksu ini bos, tapi nyatanya dia sangat ingin menghabisi Deoksu. Sementara Ki-hun sibuk memujuk kakek Shiji untuk bermain, di sini Ji-young dan Sae-byeok memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya dalam satu permainan dan hanya satu putaran. Jadi mereka tidak perlu ribet-ribet main seperti orang di belakangnya Sae-byeok itu. Dan karena waktu 10 menit itu masih panjang, di sini Ji-young pun mengajak Sae-byeok untuk menceritakan hal yang tidak bisa mereka ceritakan kepada orang lain. Ya intinya si Ji-young ini ingin curhat lah. Dan Ki-hun masih sibuk untuk mengajak kakek Shiji bermain, namun dia tetap tidak mau. Ki-hun pun mengadukan ini kepada staf, namun staf tetap diam saja. Ki-hun pun sampai habis kesabarannya, dia pun membentak kakek Shiji dan sedikit berteriak kepadanya. Dan Deoksu di sini hampir kehabisan kelerengnya, dia pun meminta kepada staf untuk mengganti permainannya, karena kalau diteruskan Deoksu pasti akan kalah. Dan di tempatnya Sangwoo ternyata dia kalah dengan Ali, karena Ali keberuntungannya itu bisa dibilang di atas rata-rata. Sangwoo pun marah karena dia menganggap Ali berbohong kepadanya bahwa Ali tidak bisa bermain, padahal ini semua hanyalah keberuntungannya si Ali. Dan di sini Sae-byeok ditanyai oleh Ji-young, "Apakah kau punya keluarga?" Dan Sae-byeok pun menjawab bahwa ayahnya telah ditembak lalu hanyut di sungai dan ibunya telah tertangkap dan dikembalikan ke Korea Utara. Yang tersisa hanyalah adiknya yang berada di panti asuhan. Ji-young pun bertanya apakah yang akan kau lakukan jika mendapatkan 40 miliar won. Sae-byeok pun menjawab dia akan membeli rumah dan juga membebaskan ibunya dari Korea Utara. Dan karena Sangwoo kelerengnya tersisa satu, akhirnya dia pun memohon kepada Ali untuk mengampuninya dan membiarkannya menang. Namun Ali tidak bisa melakukan hal itu karena dia memiliki keluarga yang harus dia jaga. Dan akhirnya Sangwoo pun mengatakan bahwa dia mempunyai rencana untuk mengeluarkan kita berdua hidup-hidup dari tempat ini. Lalu Shin berpindah kepada Ki-hun. Dia di sini juga kalah terus-menerus saat melawan kakek Shiji di permainan ganjil genap. Dan Deoksu sudah berganti permainan ke permainan melemparkan kelereng ke sebuah lubang. Lalu kembali ke rencananya si Sangwoo, dia pun mengatakan kepada Ali bahwa permainan ini akan menjadi permainan antar tim. Jadi pastinya mereka akan kembali keluar hidup-hidup. Dan Shin berpindah lagi ke tempatnya Sae-byeok dan Ji-young. Ji-young bercerita tentang kehidupannya. Dia melihat ibunya sendiri mati di hadapannya dan dibunuh oleh ayahnya yang seorang pendeta. Oleh karena itu Ji-young tidak percaya kepada Tuhan sama sekali. Dan setelah itu Ji-young pun membunuh ayahnya itu saat dia masih kecil. Lalu Ji-young pun masuk ke sebuah penjara. Dan akhirnya banyak dari pemain yang tereliminasi karena sudah kalah. Lalu Ki-hun hanya memiliki sisa satu kelereng dan di sini dia kalah. Tapi kakek Shiji selalu lupa apa yang baru saja dikatakan oleh Ki-hun. Jadi jika dia menebak genap padahal itu ganjil, dia pun mengatakannya lagi bahwa itu adalah ganjil. Jadi Ki-hun bisa menang dan menang terus. Dan Sangwoo pun mengatakan rencananya kepada Ali. Dia pun berkata bahwa mereka harus berpencar dan mencari tim yang sekiranya akan tersisa di akhir permainan ini. Dan tim itu akan menjadi tim melawan mereka. Dia pun menyuruh Ali untuk pergi dan menghafalkan tim mana yang anggotanya muda dan tim mana yang anggotanya tua. Lalu Shin pun berpindah lagi ke Sae-byeok dan Ji-young. Ji-young pun mengatakan bahwa dia pergi ke sini karena sudah tidak ada tujuan hidup. Karena setelah dia keluar dari penjara sudah ada orang yang menunggunya di depan pintu penjara. Dan orang itu memberinya kartu Squid Game. Jadi dia datang ke sini langsung dari penjara. Shin pun berpindah lagi ke Deoksu dan juga mantan anak buahnya. Di sini mereka pun bermain permainan lempar-lemparan itu dan di sini Deoksu tersisa kelereng terakhirnya. Dan sayangnya kelereng Deoksu tidak masuk. Namun saat anak buahnya melemparnya, kelereng anak buahnya itu malah mengenai kelereng Deoksu dan malah membuat kelereng Deoksu masuk. Dan sistem permainan ini adalah siapa yang berhasil memasukkan kelerengnya ke dalam lubang itu mendapatkan semua kelereng yang ada di tanah. Dan oleh karena itu Deoksu pun menang dan anak buahnya ini pun meninggal. Kembali ke Sangwoo dan Ali, saat dia ingin menyuruh Ali untuk berkeliling di sekitar gang ini, dia pun memberikan semua kelerengnya kepada Ali.
Karena menurutnya membawa kelereng itu bahaya, akhirnya Sang Wu pun membuat sebuah kalung-kalungan menggunakan bajunya sendiri yang dirobek. Dan kalung yang berisi 20 butir kelereng itu diberikan kepada Ali. Lalu Ali pun pergi untuk melihat tim-tim mana saja yang masih tersisa di dalam permainan ini. Lalu kita pindah ke tempatnya Ki-hun. Di sini dia berhasil menang melawan kakek Shiji. Itu karena dia selalu berkata curang dan tidak sesuai kenyataannya. Itu semua dilakukan agar dia bisa selamat dan juga kakek Shiji yang sudah mulai pikun-pikunan atau lupa-lupaan. Hingga akhirnya seluruh kelereng milik kakek Shiji telah habis dimiliki oleh Ki-hun. Tapi saat Ki-hun akan menyerahkan semua kelerengnya kepada staf, ternyata kakek Shiji masih menyimpan satu kelereng di sakunya. Jadi permainan ini masih belum tentu pemenangnya. Kita pindah lagi ke tempatnya Saebyeok. Di sini mereka pun akhirnya menentukan permainan yang akan mereka lakukan karena waktu permainannya sudah hampir habis. Mereka pun bermain permainan yang cukup simpel, yaitu siapapun yang kelerengnya paling dekat dengan dinding dialah yang menang. Dan di permainan ini ternyata Ji-young mengalah kepada Saebyeok karena Saebyeok memiliki tempat untuk pulang yaitu keluarga, dan di sini Ji-young sudah tidak memiliki apapun. Jikalau dia sudah menang permainan ini, dia pun tidak tahu akan kemana. Dan adegan ini cukup sedih. Kalau kalian ingin merasakan rasa sedihnya itu, mungkin kalian bisa menonton dramanya secara langsung, karena kalau begini kurang dapatkan feel-nya. Dan ternyata Sang Wu juga mengkhianati Ali karena dia menukar kelereng-kelereng Ali menggunakan sebuah batu kerikil. Oleh karena itu Ali pun tereliminasi. 고마워. 나랑 같이 해줘서. Dan kita kembali ke Ki-hun lagi. Di sini kakek Shiji sudah tidak mau diajak bermain lagi. Dan Ki-hun pun kesusahan untuk mengajak kakek Shiji untuk bermain lagi. Hingga akhirnya kakek Shiji mau bermain lagi tapi dengan suatu syarat. Syaratnya ini adalah kau harus mempertaruhkan semua milikmu dan aku juga mempertaruhkan semua milikku. Dan Ki-hun pun marah, apakah hal itu adil karena aku memiliki 19 kelereng dan kau hanya memiliki satu. Lalu tiba-tiba kakek Shiji pun mengatakan apakah membodohiku itu adalah adil dan mengambil semua kelerengku dengan cara membodohiku. Dan ternyata kakek Shiji dari tadi hanyalah acting dan dia sebenarnya ingat semuanya. Namun apakah kalian ingat di awal permainan ini? Kakek Shiji mengajak untuk Ki-hun menjadi ganbu kan? Akhirnya dia pun memberikan satu kelerengnya ini kepada Ki-hun karena mereka adalah ganbu. Dia pun berterima kasih kepada Ki-hun karena berkat kau aku bisa bersenang-senang dalam permainan ini. Dan dia pun merangkul Ki-hun dan ini menjadi sangat sedih. Sebelum Ki-hun pergi meninggalkan tempat ini, kakek Shiji pun mengatakan bahwa nama aslinya adalah Oh Il-nam. Dan kenapa di channel ini dipanggil kakek Shiji itu karena nomornya yang 001. Di episode-episode sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu episode ini pun ditutup dengan pemain satu yang tereliminasi yaitu kakek Shiji dan Ki-hun yang berjalan dengan menangis karena dia sedih temannya yang dari awal sudah meninggal dan dibunuh oleh dirinya sendiri. Dan itulah untuk episode kali ini. Terima kasih jika kalian menonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk menonton video-video lainnya dari channel ini karena pastinya akan sangat seru. Dan juga jika kalian baru saja nonton video ini, jangan lupa untuk nonton episode-episode sebelumnya. Itu saja, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.